Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali hari ini dalam materi diferensial fungsi implisit ya. Apa itu diferensial fungsi implisit ya? Pertama kita lihat definisi dari fungsi implisitnya. Fungsi implisit itu adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel tak bebas, yang berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Jadi, variabel bebas itu adalah X ya, variabel tak bebas adalah Y. Mereka berada pada satu ruas yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian menurunkan fungsi implisit sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menurunkan fungsi variabel tunggal, yaitu dengan menggunakan notasi Leibniz dy per dx. Nah, pada akhirnya turunannya adalah dy per dx sama dengan. Nah, untuk bisa menyelesaikan turunan fungsi implisit ini, tentu kita harus mengingat dasar rumus daripada sebuah turunan. Di sini misalnya kita bisa lihat ada 6 buah rumus ya. Apabila ada turunan sebuah konstanta terhadap dx, maka dia nilainya sama dengan 0. Jadi turunan apapun dari suatu angka, 1, turunan dari 1, turunan dari 2, dan seterusnya itu adalah 0. Nah, kemudian kalau berbentuk fungsi ya, dk konstanta dikali u per dx, maka konstanta itu tidak diturunkan, hanya dikalikan, dan dia menjadi k kali du per dx. Kemudian rumus nomor 3, apabila ada turunan dari fungsi u ditambah fungsi v per dx, maka ini bisa kita tulis terpisah menjadi du per dx ditambah dv per dx, atau ya turunan u ditambah dengan turunan x, turunan v ya, terhadap x. Nah, kemudian nomor 4 kita lihat apabila turunan dari fungsi u dikali v terhadap x ya, maka rumusannya adalah u dv per dx ditambah v du per dx. Atau biasa kita juga menuliskan dengan bahasa lain, misalnya u dikali v aksen ditambah v kali u aksen. Nah, kemudian ada rumus kelima, apabila turunan dari fungsi u dibagi fungsi v terhadap dx ya, maka di sini ada pembedanya sedikit, di mana di di pembilangnya ya, kita menyelesaikan dengan rumus v dikali du per dx dikurang u dikali dv per dx. Namun harus dibagi dengan pembilang yaitu v kuadrat. Dan terakhir rumus nomor 6, turunan dari u berpangkat n terhadap dx adalah kita turunkan dulu seperti biasa, bahwa turunan dari u adalah n u berpangkat n kurang 1. Namun kemudian dikali dengan du per dx, dia belum hilang. Seperti itu, 6 rumus dasar harus kita ingat, dan tinggal kita lihat ya, dengan sering menggunakan mungkin terhafal juga. Nah, kalau kita lihat di sini yang sering nanti digunakan pada fungsi implisit adalah rumus nomor 3, 4, dan 5 ya. Nah, dimana memungkinkan kombinasi misalnya dx tambah y per dx, atau dx kali y per dx, atau x per y terhadap dx ya. Nah, satu teori yang perlu kita ingat dalam hal menyelesaikan turunan fungsi implisit adalah perlunya melakukan turunan berantai, yaitu turunan yang harus diturunkan terhadap sesuatu yang lain seperti u, v, dan seterusnya. Itu merupakan ringkasan ya dari penjelasan di rumus nomor 3, 4, dan 5 tadi. Nah, kemudian ada tata cara turunan implisit yang perlu kita ingat ya. Apabila menurunkan y ya, turunkan seperti biasa, namun jangan lupa menuliskan dy per dx. Sementara apabila menurunkan x, turunkan seperti biasa, tidak ada menuliskan lagi dy per dx, dia sudah selesai kan. Kemudian perhatikan bentuk, tentukan jenis turunan yang akan digunakan, lihat dari 6 rumus dasar tadi. Yang terakhir adalah fokus dan hati-hati, jangan sampai salah menuliskan ya. Jadi di sini matematika melatih kita untuk menjadi orang yang hati-hati, fokus, dan kemudian juga bisa menentukan pilihan ya, melakukan analisis. Ini rumus mana yang cocok digunakan? Nah, seperti itu kira-kira. Mari kita lihat
contoh 1 ya. Tentukan dy per dx dari x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan y berpangkat min 1. Nah, kita lihat di sini bukti bahwa dia merupakan fungsi implisit adalah ada kombinasi antara x dan y yang nggak bisa kita pisahkan, soalnya ada 2y, di mana y-nya berpangkat berbeda, tidak bisa kita gabung ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, sangat mudah ya. Pertama kita tuliskan dulu d-nya. D dari x kuadrat ditambah y kuadrat per dx sama dengan d dari y berpangkat min 1 per dx. Nah, kemudian kita lihat ini, oh kita berjumpa dengan rumus tadi nomor 3 ya. Sehingga kita bisa menuliskan secara terpisah menjadi dx kuadrat per dx ditambah dy kuadrat per dx sama dengan dy min 1 per dx. Kemudian kita selesaikan yang pertama, dx kuadrat per dx, berarti menurunkan terhadap x, turunkan seperti biasa. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, kemudian kita punya satu lagi yaitu dy kuadrat per dx. Bagaimana kita menurunkan dy kuadrat per dx? Turunkan juga seperti biasa. Turunan dari y kuadrat adalah 2y. Tapi jangan lupa menuliskan dy per dx. Nah, itu dari aturan yang sebelumnya ya, diingat. Setelah kita turunkan y kuadrat menjadi 2y, jangan lupa menuliskan dy per dx. Kemudian, sama dengan, nah sekarang kita turunkan y min 1-nya. Seperti biasa juga bahwa y min 1 menjadi min 1 y min 2. Dan jangan lupa menuliskan dy per dx. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tinggal menggabungkan yang ada dy per dx. Di sini kita bisa gabungkan, kalau kita keluarkan dy per dx, tinggallah di dalamnya 2y ditambah y min 2. Karena y min y ini pindah ke belakang, menjadi plus y. Sama dengan sebaliknya 2x ini dibawa ke kanan, jadi min 2x. Akhirnya kita bisa memperoleh bahwa dy per dx adalah min 2xy kuadrat per 2y kuadrat tambah 1 dengan menyamakan penyebut ya. Proses menyamakan penyebut. Dan inilah kemudian menjadi solusi dari pertanyaan ini. Bagaimana dy per dx dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan y min 1, yaitu min 2xy kuadrat per 2y pangkat 3 tambah 1. Demikian kiranya penjelasan. Mudah-mudahan dilanjutkan lagi di latihan contoh soal nomor 2 dan juga mengerjakan beberapa soal latihan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.